Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di pelajaran matematika peminatan ini kita akan mempelajari panjang vektor di dua dimensi. Panjang segmen garis yang menyatakan vektor disebut panjang atau besar vektor. Panjang atau besar vektor AB dinotasikan dengan AB. Ya, seperti ini tulisannya. AB ada tanda kurung tegak gitu ya. Dan panjang vektor V dinotasikan dengan V, ada tanda tegaknya juga. Jika vektor ya, mohon maaf, XY atau V sama dengan X, Y, maka panjang vektor V adalah V sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat ya. Jadi kalau untuk menghitung panjang V ini, panjang atau besar vektor V, dengan cara akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ya, seperti itu. Nah, selanjutnya panjang dan komponen-komponen suatu vektor dapat dikaitkan dengan sudut yang membentuk oleh vektor dengan sumbu X positif. Misal, vektor V itu X, Y mempunyai titik awal di 0,0 dan membentuk sudut alfa dengan sumbu X positif. Perhatikan gambar di samping. Nah, jadi seperti ini. Nah, jadi yang titik awalnya itu di 0,0 ya. Jadi di sini tuh titik awal. Di sini titik akhir di X, Y. Titik awalnya di 0,0. Nah, cos alfa itu samping sudut dibagi sisi miring. Nah, samping sudut alfanya itu apa? Yaitu X. Ya. Nah, sisi miringnya yang mana, Pak? Sisi miringnya itu yang ini, panjang vektor V. Jadi, cos alfa sama dengan X per V. Nah, jadi untuk mencari X itu sama dengan panjang vektor V dikali cos A. Kemudian sin alfa. Sin alfa itu depan sudut dibagi sisi miring. Sudut mana, Pak? Sudut alfa. Sudut alfanya apa? Yaitu Y. Dibagi sisi miring. Sisi miringnya apa? Yaitu panjang vektor V. Sehingga Y sama dengan panjang vektor V dikali sin alfa. Lalu ada tan alfa. Tan alfa itu depan sudut dibagi samping sudut. Nah, sudut yang mana? Sudut alfa. Nah, depan sudutnya apa? Itu Y. Samping sudutnya yang mana? Yaitu X. Nah, jadi tan alfa itu sama dengan Y per X. Nah, jadi untuk mencari alfa itu sama dengan tan alfa pangkat negatif 1 buka kurung Y per X ya, tutup kurung. Nah, untuk melakukannya kalian bisa menggunakan kalkulator ya. Untuk mencari alfanya. Untuk lebih mudahnya. Nah, sekarang kita ke contoh soalnya. Diketahui vektor A itu 5,12. Tentukan panjang A. Nah, untuk mencari panjang atau besar A, nah jadi A sama dengan akar dari 5 kuadrat tambah min 12 kuadrat ya. Sama dengan 5 kuadrat itu berapa? 25. Min 12 dikuadratkan berapa hasilnya? 144 ya. Jadi akar dari 25 ditambah 144 yaitu akar 169. Akar 169 itu berapa? Iya, 13 ya. Jadi untuk mencari panjang vektor A itu seperti ini caranya. Dengan menjumlahkan akar dari 5 kuadrat ditambah negatif 12 kuadrat ya. Seperti itu. Mau contoh lagi? Iya, nih Bapak punya contoh lagi. Nah, kalau yang sebelumnya ini, dia di titik awalnya itu di 0,0. Ya, jadi akhirnya 5, min 12. Nah, kalau yang ini dia titik awalnya di X1, Y1 dan titik akhirnya di X2, Y2 ya. Sekarang coba kita simak bersama-sama. Panjang vektor AB sama dengan 17 dengan titik
A 2,3 dan titik B min 6 atau negatif 6, P. Tentukan nilai P yang memenuhi. Nah, jadi vektor ini dia titik awalnya di 2,3 dan titik akhirnya di negatif 6, P. Nah, kita tulis dulu yang diketahui. Panjang vektor AB itu 17, titik awalnya itu A 2,3 dan titik akhirnya B negatif 6, P. Nah, kalau rumus yang di titik awalnya 0,0 pakai rumusnya yang ini. Panjang vektor AB sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, kalau di titik awalnya di X1, Y1 dan titik akhirnya di X2, Y2 pakai rumusnya yang ini. Nih, yang ini. Ya. Nah, langkah pertama kita tentukan dulu nih X1, Y1 dan X2, Y2. Nah, yang titik awal ini dia atau titik A ini X1, Y1. Jadi X1-nya 2, Y1-nya 3. Lalu titik akhirnya yaitu titik B, X2-nya negatif 6 dan Y2-nya itu P. Nah, tinggal kita substitusi ke persamaan ini ya atau rumus ini ya. Panjang vektor AB-nya itu 17. X2 dikurangi X1, berarti negatif 6 dikurangi 2, terus dikuadratkan. Ditambah Y2 dikurangi Y1, Y2-nya kan P, Y1-nya 3, jadi P dikurangi 3 dikuadratkan. Nah, jadi seperti ini. Lalu, kedua ruas dikuadratkan. Nah, jadi kan 17 kuadrat. Yang akar ini kan dikuadratkan. Nah, jadi hilang kan akarnya kan. Jadi tinggal nah ini min 8 ya. Min 8 dari mana Pak? Min 8 ini dari sini nih. Min 6 dikurangi min 2. Min 6 dikurangi min 2 kan min 8 ya. Jadi min 8 kuadrat. Yang ini jadi P min 3 pangkat 2 ya tetap ya. Nah sekarang langkah selanjutnya 17 kuadrat itu berapa? 17 kuadrat itu hasilnya 289. Sama dengan min 8 dikuadratkan itu 64. Ditambah P min 3 kuadrat. Ya, seperti itu. Nah, langkah selanjutnya, P min 3 dikuadratkan. Hasilnya berapa, Pak? Hasilnya ini nih. P kuadrat dikurangi 6P tambah 9. Nih, gini. Bapak kasih tahu cara cepatnya ya. Ini kan P min 3 kuadrat. Berarti P dikuadratkan. Jadi P kuadrat. Terus 2 dikali P. Terus dikali min 3. Jadi min 6P. Terus min 3 dikuadratkan atau min 3 kali min 3 yaitu plus 9 ya. Jadi P min 3 kuadrat itu hasilnya P kuadrat dikurangi 6P ditambah 9. Kemudian Pak ini min 225 dari mana? Min 225 ini dari 64 dikurangi 289 ya. Jadi yang 289 ini pindah ke kanannya jadi 64 dikurangi min 225. Mohon maaf, jadi 64 dikurangi 289 hasilnya jadi min 225 sama dengan 0. Kemudian langkah selanjutnya P kuadrat dikurangi 6P dikurangi 216 ya. 216 ini dari mana Pak? Dari 9 dikurangi 225 hasilnya min 216 sama dengan 0. Kemudian kita faktorkan ya. P kuadrat min 6P min 216 sama dengan 0 ini. Nah, jadi P min 18 dikali P plus 12 sama dengan 0. Nah, didapatkan P1 sama dengan 18 atau P sama dengan negatif 12. Nah, jadi, nilai P yang memenuhi adalah min 12 atau 18. Nah, jadi seperti itu ya caranya ya untuk menyelesaikan soal panjang vektor AB di titik X1, Y1 dan X2, Y2 ya. Titik awalnya di X1, Y1 dan titik akhirnya X2, Y2. Nih. Ada contoh lagi. Vektor V dengan panjang 24 membentuk sudut 30 derajat dengan sumbu X positif. Tentukan komponen vektor V. Misalnya vektor V-nya itu X, Y.
Nah, di sebelumnya kan kita sudah mempelajari ya, untuk mencari X itu panjang vektor V dikali cos A. Untuk mencari Y itu panjang vektor V dikali sin A. Jadi, untuk mencari X itu V dikali cos A, jadi panjang vektor V-nya berapa? 24. Cos 30 berapa? Nah, cos 30 itu setengah akar 3 ya. Kalian boleh menggunakan kalkulator ya agar lebih mudah. Jadi 24 kali cos 30. Jadi 24 dikali setengah akar 3. Jadi hasilnya 12 akar 3. Lalu untuk Y-nya panjang vektor V dikali sin alfa. Jadi, oh ini mohon maaf ya, ini bukan X. Di sini seharusnya Y. Nah, jadi Y-nya itu 24 dikali sin 30 sama dengan 24 kali setengah ya. Sin 30 itu adalah setengah. Jadi 24 dikali setengah itu 12. Jadi V sama dengan 12 akar 3,12 ya. Jadi seperti itu caranya. Bagi yang belum paham, boleh diulang videonya atau boleh bertanya kepada Bapak. Silakan untuk belajar dan latihannya silakan untuk dikerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.